Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 5, demikianlah dikatakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kasih Allah yang diberikan kepada kita menjadi sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan ketidaktahuan kita, yang di luar jangkauan dan akal pikir kita, itu sering membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan. Terkadang kita berdoa untuk meminta sesuatu yang membuat kita itu bahagia, yang membuat kita itu akan tetap memuji Tuhan, tetapi terkadang yang kita doakan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Tuhan selalu memberikan apa yang di luar dugaan kita. Dimana ketika kita meminta kebijaksanaan, maka Tuhan akan memunculkan suatu persoalan agar kita bisa belajar bijak untuk segala persoalan itu. Mungkin kita sering berdoa untuk keluar dari penderitaan, namun Tuhan memberikan penderitaan demi penderitaan agar kita teruji untuk tetap setia walaupun harus menderita. Bukan berarti pengharapan itu menjadi suatu hal yang mengecewakan ketika kita harus menghadapi yang di luar dari pikiran kita. Tetapi kita mau melihat di setiap penderitaan, di setiap kesengsaraan, di setiap pengalaman kehidupan kita dengan iman kita kepada Tuhan, kita mau mengenal ternyata Allah sedang atau sudah mencurahkan yang namanya kasih-Nya kepada kita. Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Jadi di hati kita ini sudah ada kasih Allah. Kalau sudah ada kasih Allah, mengapa kita takut untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kita? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat kembali. Karena begitu besar kasih Allah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan sudah menjanjikan hidup yang kekal, kenapa kita harus takut untuk berpengharapan kepada Tuhan? Karena berpengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Roh Kudus telah mengaruniakan kepada kita, yaitu kasih Allah. Roh Kudus akan mengajari kita untuk mengerti apa yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin di masa-masa pandemi ini kita sulit untuk melihat hal itu, untuk melihat pengharapan sampai kapankah pandemi ini akan terus berjalan berlangsung dan tidak tahu kapan berakhir. Namun di dalam pengharapan dengan kasih Allah yang sudah tercurah di dalam hati kita, yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus, di sini kita mau mengenal bahwa berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa berpengharapan kepadamu tidak akan mengecewakan kami. Karena Engkau telah mencurahkan kasih-Mu dan mengaruniakannya kepada kami oleh Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menikmati segala berkat dan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah umat-Mu yang sedang sakit. Biarlah mereka Engkau kuatkan dan diberikan kesembuhan. Kepada jemaat-Mu yang sedang berduka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan.
yang menghadapi segala kesusahan dan penderitaan, Engkau Tuhan yang menyertai, sehingga mereka kuat dan mampu menghadapi segala penderitaan itu bersama dengan Engkau yang adalah Tuhan kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dari kami. Horas, horas, horas.